Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami tunggu kalian. Makin seru saudara-saudara. Akhirnya Laskar Jakarta Selatan menerima tantangan Laskar PWI LS Bintoro untuk melakukan perang terbuka. Sudah ditentukan tempatnya, sudah ditentukan tanggalnya ya. Dan sebetulnya ini ngeri-ngeri sedap ya. Saya berharap dulu itu justru yang melawan PWLS itu ya seharusnya keturunan-keturunan dari Yaman itu. Tetapi kok saya lihat di video ini dari keturunan Indonesia. Jadi kita sesama anak bangsa nantinya akan terpecah belah. Dan siapa yang diuntungkan tentunya? Ya mereka, para Ba'alawi yang keturunan asli Yaman. Cuma menonton, ya. Cuma senyum-senyum gitu kan. Dan peperangan ini tentunya diakibatkan karena pidato si Rizik Syihab ini ya, yang mengatakan bahwa yang keturunan Wali Songo itu disebut monyet-monyet itu akan di bumi hanguskan, akan dilenyapkan oleh Rizik. Seperti itu ya. Luar biasa. Gak ada tuh keturunan Rasul seperti itu. Saya sebetulnya sama pemerintah itu ragu ya. Kenapa kok ini tidak diselesaikan? Padahal ini masalah nasab ya sebetulnya dari sananya ya. Masalah nasab ini sebetulnya sudah lama terjadi dan tidak ada yang secara serius baik dari pemerintahan ataupun MUI, PBNU atau apa yang menengahi secara serius. Apakah mereka takut sama Baklawi atau apa ya gitu. Sebetulnya hal yang simple. Kalau seandainya mereka itu menerima tuntutan Kiai Imad yang ya silakan membuat lagi tesis yang setara dengan Kiai Imad ataupun melakukan tes DNA atau apa. Tapi nyatanya mereka mangkir dan malah Rizik Syihab ini mengajak perang. Loh kok jadi mengajak perang yang tadinya beradu argumen jadi mungkin mereka kalah argumen ya. Nah ini video sangat ngeri-ngeri sedap sekali ya. Yang mana Laskar FPI Jakarta Selatan menerima tantangan perang kepada PWI LS Bintoro ya. Agar tidak salah memahami dalam hal ini, mari langsung saja disimak pada video berikut ini. Cekidot. Baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Pihak FPI Jakarta Selatan, sahabat semua, sudah menentukan lokasi dan tanggal perperangannya, teman-teman. Ditentukan di Lapangan Banteng pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Sudah ditetapkan, teman-teman. Ditetapkan jamnya jam 1 siang. Lokasi perperangan antara mereka. Kalau kita saksikan, sahabatku semua, kita saksikan wajah-wajah mereka. Kita dapat saksikan bahwa wajah mereka ini adalah wajah pribumi sendiri, bukan wajah orang-orang keturunan Yaman. Bukan. Jadi artinya, jika mereka ini adalah pribumi, maka akan terjadi perperangan antara sesama pribumi, perperangan antara sesama umat Islam, perperangan antara warga negara Indonesia. Na'udzubillah. Untuk terus membongkar palsuan nasab Ba'alawi, demi menjaga kemuliaan, dan kesucian nasab Rasulullah. Tentang masalah nasab ini, sahabatku semua, harus ditengahi oleh pihak ketiga.
oleh pihak pemerintahan kita, teman-teman. Iya. Harus ada pihak yang ketiga yang menengahinya, yakninya dari pemerintahan kita. Kalau memungkinkan, dibawa ke ranah hukum, teman-teman, di hadapan hakim. Betul. Kalau hanya sekedar berdiskusi, sudah dilakukan. Sudah Kalau dilakukan. hanya sekedar tentang masalah tesis ilmiah, sudah dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin. Iya. Tetapi, teman-teman, ujung-ujungnya sampai juga kepada seperti ini. Sampai ke perperangan, teman-teman, tentang masalah nasab, sampai perperangan dan kekacauan, sampai adu fisik, teman-teman. Maka sebaiknya pihak ketiga dari pemerintahan Dari kita, pemerintah, ya. pemerintahan Indonesia, untuk menengahinya. Ini bukan kasus main-main lagi, teman-teman. Ini berdampak kepada kekacauan, bahkan sampai perperangan saudara. Betul. Kita tidak mau sampai adanya pertumpahan darah, karena hanya masalah nasab mereka ini, teman-teman. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Dari masalah nasab sampai juga akhirnya diungkit kembali tentang kasusnya Habib Rizik Syihab pada beberapa tahun yang silam, tentang dugaan kasus mesumnya Habib Rizik Syihab ini dengan Firza Husain. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, tentang pengajuan seorang Habib, teman-teman, yang bernama Idrus bin Salim sebagai pahlawan nasional, ini juga bisa diselesaikan dengan kepala dingin, teman-teman. Tidak dengan perperangan, tidak dengan adu fisik, teman-teman. Coba duduk, diskusikan secara ilmiah. Kriteria apa yang bisa membuat Idrus bin Salim ini menjadi pahlawan nasional? Iya. Apakah memasuki kriteria sebagai pahlawan nasional? Ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, teman-teman. Tidak dengan perperangan. Saya sangat miris sekali, sangat sedih sekali, teman-teman. Kalau benar-benar terjadi perperangan saudara sesama pribumi. Saya saksikan tadi, teman-teman, wajah-wajah mereka ini, baik itu dari pihak FPI sendiri, kebanyakan adalah wajah pribumi. Sesama pribumi saling berperang, saling hantam, saling menumpahkan darah, sesama pribumi, sesama umat Islam, sesama warga negara Indonesia, sesama pribumi, teman-teman. Bukan dengan orang-orang keturunan Yaman ini. Mereka di mana? Saya tidak mau, teman-teman. Saya tidak mau sesama pribumi ini saling hantam. Kita harus dewasa. Kita harus menjadi negara yang maju, tidak dengan melakukan cara-cara seperti ini. Diselesaikan dengan kepala dingin. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan perangnya Rizik Syihab kapanpun dimanapun. Siapa kita? Nah, jadi begitulah ya. Sesama bangsa akan perang, sesama bangsa akan diadu domba. Sebetulnya yang teriak-teriak adu domba itu ya Baklawi. Ternyata Baklawi sendiri yang mengadu domba anak bangsa. Yang mengadu domba orang-orang Indonesia. Mereka nggak ada yang perang. Bahkan dari dulu zaman Habib Usman Yahya. Habib Usman, ketika zaman penjajahan Belanda, dia sendiri yang melarang orang-orang Indonesia itu untuk menyerang Belanda. Melarang orang Indonesia itu melakukan pemberontakan kepada penjajah. Dan alhasil Habib Usman ini mendapatkan penghargaan, diangkat sebagai mufti Belanda oleh Ratu Belanda. Dan dalam beberapa sejarah tidak ada satupun sejarah yang mengatakan mereka itu ikut perang memberantas penjajah. Gak ada. Hei orang Indonesia, buka mata Anda, buka hati Anda. Anda jangan hanya jadi babu di negeri sendiri, jadi babu Yaman atau babu siapapun atau babu Cina pun sekalipun, jangan. Kalian harus pakai otak. Kok bisa-bisanya kalian seperti itu? Coba perhatikan, dari dulu sampai sekarang, si Rizik Syihab ini menyelesaikan permasalahan ini tidak pernah dengan kepala dingin, gak pernah. Pakai ilmiah atau apa, gak pernah. Selalu aja mengajak ribut, selalu mengajak perang, selalu mengajak mubahalah atau apa. Gak pakai dalil Quran, gak pakai dalil hadis. Gak ada. Dan ternyata yang perang dari pihak mereka itu justru orang-orang pribumi Indonesia sendiri yang bodoh, yang selalu mudah dikelabui oleh cerita-cerita khurafat-khurafat, kemudian mengagung-agungkan Tarim, mengagung-agungkan para pahlawan Tarim.
Dan baru-baru ini apalagi mereka mau mengangkat satu Habib siapa namanya itu, Idrus ya. Idrus itu mau diangkat sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional apa? Masih banyak orang lokal Indonesia yang lebih dari Idrus ini, yang lebih patut jadi pahlawan nasional. Ngaco Anda itu. Bukan orang Indonesia, gak ikut melawan penjajah, baru datangnya aja kemarin-kemarin, tahun 2000-an, mau dia akan jadi pahlawan, dan banyak lagi pembelokan sejarah oleh Anda. Indonesia itu pemerintah sudah baik, masih membiarkan kalian-kalian. Kalau di Arab gimana ceritanya, udah beda. Anda itu akan dipenjara. Bahkan saya juga salut terhadap pemerintah Malaysia. Orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dari Yaman, yang mengaku Habib-Habib yang selalu menjual cerita-cerita khurafat gitu kan, itu ditangkap di Malaysia oleh pemerintahnya, dijebloskan ke penjara. Kalau Indonesia itu saya ingat kata-kata Gus Dur, sebetulnya bangsa Indonesia itu bangsa yang banci ya, bangsa yang ya pemalas, bangsa yang gak ada taringnya, membiarkan kesalahan, membiarkan kezoliman, membiarkan apapun itu, baik dari pihak siapapun. Saya itu tidak mendukung yang namanya kedoliman, yang namanya kemukaran, pembelokan sejarah apalagi tidak mendukung. Nah, padahal ini hal-hal yang sangat simpel. Kalau memang mereka niat ingin bersama-sama sesama bangsa berdamai, maka lakukanlah diskusi ilmiah. Gak ada tuh kelihatan niat mau menyelesaikan dengan diskusi ilmiah. Maunya perang dan perang aja. Dan yang paling anehnya, mereka yang menyerukan perang dan bukan dari kalangan mereka juga yang ikut turun ke lapangan perang. Malah yang dikerahkan orang Indonesia sendiri. Ayo mikir orang Indonesia. Aduh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.